Manfaat dari program Rejoso Kita ini bagi petani sangat mendukung sekali. Dari segi biaya kita lebih menghemat. Karena apa? Kita melakukan pengendalian hama ini bisa dilakukan 1 kali 2 kali kita selesai. Dari awalnya belum tahu sehingga tahu apa yang dimaksud BPRL. Terkait dengan program Rejoso Kita ini cukup bagus dan kita apresiasi. Menurut pendapat saya bahwa gerakan Rejoso Kita ini menjadi sangat istimewa karena yang pertama, gerakan Rejoso Kita ini berhasil untuk memadukan kegiatan intervensi di keseluruhan bagian dari DAS. Dan yang kedua, ini juga menjadi sangat spesial karena keseluruhan intervensi tersebut dapat diukur dampaknya melalui pengambilan data secara primer dan real yang sesuai dengan konteks di lanskap-lanskap tersebut. Pendekatan pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu yang meliputi intervensi program di wilayah hulu, tengah, dan hilir DAS berdasarkan hasil-hasil kajian biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan merupakan strategi yang diterapkan oleh Gerakan Rejoso Kita, kolaborasi multi pihak dalam pelestarian DAS Rejoso di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada tahun 2016 sampai 2018, Gerakan Rejoso Kita mencoba menerapkan skema pembayaran jasa lingkungan sebagai salah satu strategi pelestarian DAS. Dalam program tersebut, sebanyak 174 petani berpartisipasi dalam program. Mereka adalah pemilik kebun seluas 106,6 hektar di 7 desa wilayah hulu dan tengah DAS Rejoso. Yang pertama, untuk permintaan dari Rejoso Kita itu menanam bibit kayu. Dan itu 1 hektarnya itu minimal 500. Nah, 500 itu apabila ada kurangnya, kurang dari 500 itu harus menanam. Nah, apabila ada yang mati itu harus diganti gitu. Kalau menurut saya program dari Rejoso Kita ini dampaknya mulai dari hulu sampai hilir gitu loh. Pengurangan banjir ada, pengurangan erosi ada. Terus peresapan air juga ada. Buktinya sekarang ini juga itu loh. Pada tahun 2019, fokus Gerakan Rejoso Kita bergeser ke hilir. 2 program yang dilaksanakan adalah penerapan teknologi budidaya padi ramah lingkungan atau BPRL dan pengenalan teknik konstruksi sumur bor yang aman dan benar. Sampai awal tahun 2022, lebih dari 180 petani dengan sawah seluas 65 hektar bergabung dalam program BPRL. Selanjutnya, Gerakan Rejoso Kita mengajak petani untuk melakukan tanam serentak. Hingga kini, 6 kelompok tani di 4 desa di Kecamatan Winongan dan Gondang Wetan berpartisipasi dalam program. Kemarin ini lahan saya 1,2 hektar. Itu sebelum ada penerapan BPRL, itu tidak lebih dan tidak kurang. Antara 5 sampai 6 ton. Dengan ada penerapan BPRL, di sini ada penambahan hasil, yaitu yang tadinya sudah saya pastikan 5 sampai 6 di sini bisa mencapai, kemarin saya mencapai 6,9, dikurangnya 7. Kurang lebihnya begitu. Bila kita melakukan tanam serentak, kita bisa berbagi dengan petani yang lain. Misalnya ada kekurangan atau kelebihan daripada benih bibit. Terus yang kedua, kita melakukan perairan dengan merata. Yang ketiga, Yang ketiga ini paling bermanfaat bagi petani-petani di sini. Karena apa? Dulu sebelum kita melakukan tanam serentak, kita pengendalian hama ini sangat sulit. Karena yang satu dulu panen, terus yang satu masih tanam, sehingga pengendalian hama ini sangat kesulitan. Setelah kita melakukan tanam serentak, kita bisa mengendalikan hama sama-sama. Sebagai upaya mengenalkan teknik konstruksi sumur bor yang aman dan benar, sebanyak 4 sumur bor percontohan telah dibangun di beberapa desa. Selanjutnya, pengelolaan sumur-sumur bor percontohan ini diserahkan kepada kelompok tani setempat. Yang paling penting keran buka tutupnya itu, Mas. Yang pertama kan kita harus
menjaga sumber kelestarian sumber airnya kan. Kalau kita pakai keran nanti waktu kita nggak butuh air itu bisa kita tutup. Kayak seperti ini kan, musim hujan tiap hari, otomatis kita kan sudah tidak banyak butuh air kan. Waktu sebelum panen padi udah menguning kan kita otomatis tidak butuh air kan. Ya itu bisa kita tutup. Tujuannya kan untuk menghemat air juga kan. Kalau sumur-sumur yang lain kan airnya keluar terus menerus. Jadi itu kan pemborosan juga kan Mas. Eman-eman kan. Sebagai sebuah program riset aksi yang dilaksanakan di bawah koordinasi World Agroforestry atau ICRAF, Gerakan Rejoso Kita akan berakhir pada pertengahan tahun 2022. Dr. Nikmatul Hasanah, koordinator program, memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan dalam melanjutkan upaya bersama pelestarian dasar Rejoso. Agar dampak yang dirasakan oleh petani ini bisa dalam skala lebih luas lagi, tentu perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk payung hukum seperti untuk budidaya padi ramah lingkungan dengan permasalahan saat ini penanaman padi belum dilakukan secara serentak. Salah satu bentuk payung hukum adalah perdas dari penanaman secara serentak terkait dengan pengenalan konstruksi sumur bor yang aman dan benar akan banyak diadopsi oleh masyarakat dalam skala lebih luas jika ada payung hukum yang mendukung proses adopsi ini. Dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan atau FDP diberi mandat untuk melakukan koordinasi internal maupun eksternal antara semua pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian Sembilan Das yang secara administratif berada di dalam wilayah Kabupaten Pasuruan. Terkait dengan program Rejoso Kita, ini cukup bagus dan kita apresiasi. Maka dari itu, harapan kami apa yang sudah dilakukan oleh Rejoso Kita, masyarakat petani di Rejoso ini bisa ditiru di daerah-daerah yang lain.